dipersembahkan oleh Mas Din, kondisi umat Islam di dunia ini sekarang semakin maju. Tetapi kami masih merasa ada kekurangan di hal-hal tertentu. Bagaimanakah organisasi Muslim sedunia ini mampu menggerakkan umat Islam ini agar bisa mengulang kembali sejarah-sejarah baik masa lalu? Memang dapat dipahami, disetujui bahwa umat Islam mengalami kemajuan dibandingkan dengan masa-masa lampau. Dan tentu ya, kita sebagai umat tidak boleh sama dengan masa lampau. Tapi dibandingkan dengan umat lain, bangsa-bangsa lain, kita juga harus akui ada ketertinggalan. Sehingga ya, saya pernah sebut di ruangan ini, ya, seorang ilmuwan di Mesir pernah menulis buku Limadza ta'akhkharal muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Mengapa umat Islam mundur sementara umat lain maju? Dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kita harus akui. Ya. Nah, bagaimana memajukan ke depan? Ini yang harus penting. Selain mengapa, itu juga harus kita analisa. Nah, bagaimana ya, tiada jalan lain harus dengan ilmu pengetahuan. Sudah sering juga disebut di ruangan ini, ya, barang siapa yang ingin menguasai dunia adalah dengan ilmu pengetahuan. Kuasai ilmu. Ilmu pengetahuan. Dengan menguasai ilmu pengetahuan, kita bisa berjaya dalam bidang lain, dalam bidang ekonomi. Karena menguasai manajemen bisnis. Ya. Maka kita berjaya dalam bidang ekonomi. Karena kita punya kuasa ekonomi, kemudian bisa memajukan pendidikan Islam, majulah ilmu pengetahuan, itulah lingkaran keutamaan. Jangan kita mempertahankan lingkaran setan, vicious circle. Apa lingkaran setan? Karena kita sudah mundur, orang tua nggak bisa membiayai anaknya untuk belajar yang baik, akhirnya anaknya tidak pintar, tidak menguasai ilmu, tidak bisa bekerja dengan baik, akhirnya anak cucunya miskin lagi. Begitu, itu namanya lingkaran setan. Ya, mungkin karena banyak setannya. Kalau diubah dengan lingkaran keutamaan, virtuous circle. Tadi vicious circle. Dan virtuous circle, apa nilai keutamaan Islam? Belajar, kerja, ya. Kemudian tuntut ilmu, maka naiklah. Generasi orang tua kita sampai tingkat ini, kita naik ke atas. Anak-anak kita, generasi kita nanti, kita kembangkan naik ke atas. Jadi peradaban Islam itu berkembang secara vertikal, ya, naik ke atas, tapi secara spiral. Mutar, tapi mutar ke atas. Itulah dinamika peradaban. Inilah prasyarat kita bisa mencapai derajat khaira ummah. Umat yang terbaik. Tapi kalau mutar di sini, bukan statis, ya orang lain sudah melambung. Apa ibaratnya orang lain sudah ke bulan, umat Islam masih sibuk untuk menentukan apakah bulan telah tiba untuk memulai Ramadan. Untuk mengakhiri bulan puasa. Itu ibarat yang bagus sekali gitu. Prof, tapi untuk mengulang sejarah baik dan untuk mencegah sejarah buruk terulang itu tidak dikerjakan oleh per individu ya, perlu usaha kolektif. Bagaimana Prof untuk menggerakkan seluruh? Ya, harus secara bersama. Karena ini adalah urusan kehidupan bersama, kebudayaan, peradaban dalam berbagai aspek. Tidak bisa diselesaikan oleh satu orang, tidak bisa diselesaikan oleh satu kelompok, organisasi, tapi harus dalam kolaborasi. Maka perlu kerjasama ya, antar umat Islam, ormas-ormas Islam yang banyak di Indonesia. Harus bersama-sama bergerak dalam bidang pendidikan, bergerak dalam bidang pemberdayaan ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Ini menjadi prasyarat kedua. Kebersamaan, kekompakan. Karena dengan bersama-sama, kita bisa merebut keunggulan yang lebih besar dan lebih baik lagi. Gitu. Nah inilah
yang harus diciptakan, maka budaya saling dukung-mendukung. Al-Quran mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, adalah kamu semua saling tolong-menolong dalam kebaikan, kebenaran, dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa, dalam pertentangan, ya, dalam persekongkolan jahat, persekongkolan keburukan, karena tidak akan bawa. Dan jangan bertikai. Fala tanaza'u, jangan bertikai. Fatafshalu, kamu semua akan gagal, wahai umat Islam. Watadhaba rihukum, dan kewibawaanmu, kebesaranmu akan hilang, ya, diterpa oleh angin. Jadi harus kerja-kerja kolektif. Itulah istilah sekarang kolaborasi, bahkan dengan pihak-pihak lain, dengan umat agama lain. Selama itu untuk kebaikan bagi umat manusia, apalagi Islam adalah membawa misi rahmatan lil alamin. Setiap bangsa memiliki jalannya sendiri menuju kemajuan. Indonesia tidak perlu menjadi seperti bangsa lain, karena kita memiliki budaya sendiri yang dapat menjadi kekuatan besar. Kunci transformasi adalah bagaimana kita mengembangkan budaya ini dengan nilai-nilai Islam yang kuat.